Sejauh mana kita memang menanggapi undangan Allah dengan menuruti hati nurani, dengan menuruti firman-firman yang ditanamkan dalam hidup kita. Sebagai orang Kristiani, kalau kita memang dibaptis, seperti tadi dalam referen Mazmur Tanggapan, ya ada pembaptisan, diguyur dengan air yang baru, supaya sungguh kenajisan semuanya itu hilang. Artinya, kita yang dibaptis hendaknya sadar bahwa, hati nuraniku dijernihkan oleh Tuhan. Maka aku wajib mengikutinya, supaya selamat. Dan kita yang dewasa, yang kemudian menikah, punya anak, mempunyai kewajiban juga, sebagai saluran dari Allah itu untuk membina hati nurani anak-anak kita, kaum muda kita, demi keselamatan. Karena Allah ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Tentu Allah sedih kalau harus mengusir atau orang yang tidak datang sesuai dengan apa yang diundangkannya. Firman-firman Tuhan ini sungguh menggemakan warta keselamatan yang di satu pihak menunjukkan belas kasih dan kemurahan hati Allah untuk menyelamatkan kita, namun di lain pihak membutuhkan atau mewartakan perlunya jawaban yang tegas dari kita untuk sungguh menanggapi undangan keselamatan itu. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan Tuhan bersamamu dan bersamamu. Para Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat pagi berkah dalem. Hari ini Tuhan berfirman khususnya dari bacaan pertama mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan yang setelah tanda petik menghukum umat Israel, Tuhan menunjukkan belas kasih dan memang keinginannya untuk memulihkan bangsa Israel dengan hati nurani seperti yang Ia kehendaki agar sungguh selamat. Kiranya kita diundang untuk selalu kembali ke hati nurani sebagai pegangan hidup kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk perayaan ini dengan membuka hati dan dengan rendah hati mohon ampun agar layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau pun menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau mengutus Roh Kudus untuk menuntun langkah hidup kami. Bukalah hati kami agar sanggup menerima sabda Putra-Mu yang menyelamatkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kalian akan kuberi hati dan roh yang baru di dalam batinmu. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, katakanlah kepada kaum Israel, Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang telah dinajiskan di tengah para bangsa, dan yang telah kalian najiskan di tengah-tengah mereka. Dan para bangsa akan tahu bahwa akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan para bangsa. Aku akan menjemput kalian dari antara para bangsa dan mengumpulkan kalian dari semua negeri dan akan membawa kalian kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kalian dari segala kenajisan dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kalian. Kalian akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Hati yang keras membatu akan kuambil dari batinmu, dan hati yang taat lembut akan kuberikan kepadamu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kalian hidup menurut segala ketetapanku
dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kalian akan mendiami negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kalian akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertekar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bacaan Injil yang cukup panjang tadi, intisarinya itu terungkap di bagian akhir. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyaknya yang dipanggil berasal dari refleksi atas sejarah Israel sebagai umat terpilih yang sungguh disiapkan, tetapi kenyataannya mereka sungguh tidak menanggapi suara Tuhan yang membimbing mereka untuk menjadi bangsa terpilih yang nanti ditugaskan untuk mewartakan, untuk sebetulnya menjadi contoh, menjadi pola bagi banyak bangsa lain. Maka undangan untuk keselamatan langsung ditujukan kepada banyak bangsa. Namun itu tidak berarti bahwa sembarangan orang bisa selamat, tergantung dari tanggapannya. Bagaimanapun juga tergantung dari tanggapannya. Bangsa terpilih semula itu tidak menanggapi karena menolak pewartaan Yesus, pewartaan Sang Putra. Nah, kemudian pewartaan diarahkan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, saya menangkap termasuk kita. Namun ketika kita diundang dulu dalam keperjamuan keselamatan, pantaskah kita, sudahkah kita menanggapi undangan itu dengan layak? Tadi digambarkan ada orang yang tidak pakai pakaian pesta, artinya sikap hidupnya tidak sesuai dengan undangan itu. Maka dia dihukum. Ketidaksesuaian yang disimbolkan dalam pakaian yang tidak dikenakan sesuai dengan undangan itu melambangkan sikap dari tanggapan orang itu. Nah, kalau walaupun tidak selalu berhubungan dengan bacaan pertama sungguh indah sekali, masih ditujukan kepada orang Israel, tapi juga untuk kita. Waktu itu sisa Israel yang akan dikembalikan ke negerinya, itu mereka menerima pewartaan dari Yeskiel, bahwa Allah berbelas kasih dan ingin memulihkan namanya. Dia Allah yang berbelas kasih, maka seakan menciptakan lagi. Bukan menciptakan dunia, tetapi hati nurani. Nah, itulah kuncinya. Allah meletakkan lagi sungguh suaranya, bimbingannya, inti sabdanya ke lubuk hati orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan. Kata kunci nurani, hati yang baru, ini menjadi kata kunci bagi kita juga. Sejauh mana kita memang menanggapi undangan Allah dengan menuruti hati nurani, dengan menuruti firman-firman yang ditanamkan dalam hidup kita. Sebagai orang Kristiani, kalau kita memang dibaptis, seperti tadi dalam referen Mazmur Tanggapan, ya ada pembaptisan, diguyur dengan air yang baru, supaya sungguh kenajisan semuanya itu hilang. Artinya, kita yang dibaptis hendaknya sadar bahwa hati nuraniku dijernihkan oleh Tuhan. Maka aku wajib mengikutinya supaya selamat. Dan kita yang dewasa yang kemudian menikah punya anak, mempunyai kewajiban juga sebagai saluran dari Allah itu untuk membina hati nurani anak-anak kita, kaum muda kita. Demi keselamatan. Karena Allah ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Tentu Allah sedih kalau harus mengusir atau orang yang tidak datang sesuai dengan apa yang diundangkannya. Firman-firman Tuhan ini sungguh menggemakan warta keselamatan yang di satu pihak menunjukkan belas kasih dan kemurahan hati Allah untuk menyelamatkan kita, namun di lain pihak membutuhkan atau mewartakan perlunya jawaban yang tegas dari kita untuk sungguh menanggapi undangan keselamatan itu. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Katakanlah kepada para undangan, perjamuanku sudah tersedia, sapi-sapi dan hewan piaraanku sudah disembelih, semua sudah siap, silakan datang ke pesta nikah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur kepadamu atas sakramen yang kami terima. Semoga anugerah yang kami terima ini menguatkan langkah kami untuk semakin terlibat dalam karya penebusan putramu, hingga kami semua memenuhi undanganmu dalam perjamuan abadi di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari terkasih bersama keluarga dalam seluruh perjuangan hidup, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian berani kasih kita ini sudah selesai. Pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.